Pada waktu itu siapa, Datanya Bang? di situ, datanya di yang kamu baca tadi, siapa yang mengutuk orang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Ya, karena ya hukum Taurat kan Allah, Bang. Allah yang mengutuk Ya orang yang sudah, apakah Bapak mengutuk anaknya? tidak. Ya sudah, berarti siapa yang tergantung di kayu salib kalau begitu? Yesus, Bang, disalibkan oleh siapa? Bagaimana Gini, kan? Bang, Tidak Iya, ada gini. begitu, bro. Tidak ada itu Gini, yang kamu baca ya. Galatia 3:13 itu surat Paulus. Makanya mulai sekarang belajarlah baca Bible itu, surat-surat Paulus dipisahkan dengan surat-surat Yesus. Ya, Yohanes 14 nomor 1. Itu. Hati-hati loh. Ayat-ayat ini kemarin saya baca itu kan, saya baca itu 3 pendeta lari ke hutan loh. 2 sudah dapat, yang 1 masih dicari Basarnas nih. Sudah dapat? Sudah, Bang. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Benar? Benar. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Kan? Kan? Saya bilang kan? Bingung kan? Ada dua, Bang. Ada dua. Iya. Betul? Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, ini calon macet nih. Nah, Enggak, sudah Bang, senyum? ini. Coba perhatikan. Kalau tidak tahu Iya. kita ganti mode belajar, kita mode belajar ya. Enggak, gini, Bang, maksudnya ini Nah, ini silakan, maaf silakan. potong nih, Bang, ya. Oke, siap. Ini kan pertanyaan Abang ini kan apa ya? Teka setir ini kan. Pertanyaan Abang ini kan kalau dalam permainan catur tuh kan kayak teka setir. Iya, Modelnya itu kan. skakster. Tapi saya kalau skakster itu saya tidak skak pakai apa? Saya pakai pion. Oke. Ya, Bang, mantap. Iya, jadi Salut. Oke. salut ya gitu. Apakah mau kita ganti ke metode belajar saja? Biar kita sama-sama belajar? Boleh? Boleh. Oke, siap. Oke. Nah, Boleh. di situ, oke, kamu dengar, kamu perhatikan saya. Di situ, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Tadi kamu jawab sudah benar, ada 2. Ya, percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Kalau kita tanya kepada pendeta, maka pendeta itu mutar-mutar dari kejadian sampai kerasukan itu nanti. Mending kita tanya kepada Yesus. Nah, kita tanya, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba kamu baca Matius 11:25. Ini menurut Yesus, bukan menurut saya. Coba. Sebentar, Bang. Kalau sebelum kita pindah ayat nih, aku mau dengar langsung aja apa menurut Abang aja dari ayat ini. Maksud Abang tuh gimana dari ayat ini kok? Maksud saya situ, Ya. maksud saya di situ ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Kan? Ya. Nah, di antara Allah Bapa dengan Yesus, siapa Tuhan langit dan bumi? Oh, jadi ada pertanyaan Abang di situ ya? Iya. Siapa Tuhan langit dan bumi kalau menurut kamu? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau dari teks yang kita baca Nah, mulai ini, Bang, putar-putar ini. belum, Bang. Silakan, Kan silakan. baru Iya, ngomong. bercanda. Kan saya sambil bercanda, lanjut. Oke. Kalau Abang baca seluruh pasal 14 ini, satu pasal lagi, maksudnya dengan perikopnya aja kan itu kan Yesus katakan kan apa itu, Bang? Konteksnya itu kan apa itu menurut Abang? Rumah Bapa. Itu rumah Bapa. Jadi begini, Bang. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus. Nah, di sini timbul pertanyaan. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Dan percaya kepada Yesus sebagai apa? Menurut Abang, sebelum aku jawab pertanyaan Abang tadi ini kan, kalau menurut Abang, kenapa sih dengan perikop rumah Bapa ini Yesus berani menyampaikan
perkataan seperti itu? Menurut abang kenapa itu? Soalnya Ya karena dia utusan Tuhan. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi orang-orang Bani Israel tidak bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui pengajaran-pengajaran Yesus. Karena di dalam Yohanes 12:49 sampai 50 Yesus mengatakan, ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini berasal dari Bapakku. Oke. Paham sampai sini? Nah, Ya. makanya di situ tadi ada dua yang harus kita percaya. Makanya saya tanya sama kamu, kita percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Oke, Bang. Siap, siap. Oke, berarti kalau aku simpulkan dari Bang Loding sendiri bahwa dari ayat 1 ini Bang Loding menanyakan, kita percaya dengan perkataan Yesus ini sebagai utusan atau sebagai Tuhan, begitu kan? Kau rubah pula ini. Perhatikan baik-baik. Ya gimana? Di dalam Yohanes 14 nomor 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Percaya kepada Yesus sebagai apa? Supaya kita bisa mendapatkan rumah Bapa yang tertulis di perikop. Rumah Bapa itu kan kerajaan sorga. Iya. Benar? Nah, Benar. berarti Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu wahai Ardian. Kenapa Yesus? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Maka Ardian bertanya, percaya kepadamu sebagai apa Yesus, dan percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Silakan. Iya. Kalau menurut saya gini, Bang Lodingnya. Jangan menurut kamu, menurut Yesus. Tidak boleh. Agama itu kan punya, kalian kan punya kitab suci. Kalian beragama punya kitab suci yaitu Bible. Saya beragama, saya punya kitab suci yaitu Al-Quran. Gunanya kita punya kitab suci ini ketika kita berdiskusi lintas agama, kita buka kitab sucinya, bukan menurut saya, bukan menurut kamu, bukan, melalui dalil yang ada di dalam Al-Quran. Nah, menurut Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada dirinya sebagai apa? Menurut Yesus, bukan menurut kamu, bukan menurut Bapak Pendeta, bukan, menurut Yesus. Silakan. Menurut abangnya gimana sih? Aku masih bingung nih dengan pertanyaan abang nih. Ada berapa yang harus kita percaya di situ tadi? Ya, ada dua, Bang. Tapi Ada kan dua. itu- Yang mana Tuhan langit dan Iya. bumi? Oke. Di antara dua itu yang mana Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa. Kalau di ayat ini. Allah Bapa. Oke, Allah Iya. Bapa Tuhan langit dan bumi ya. Berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Abang maunya di ayat ini aja. Yang saya tanyakan, kamu mau pakai ayat mana? Yang penting masih di dalam ayat situ. Bang, Ya, Tuhan ini ada kalau- berapa, Bang? Saya tanya sama Anda, Tuhan ada berapa? Ya, ada satu, Bang. Ada satu. Oke, Tuhan ada satu. Tuhan ada Ya. satu, saya catat nih. Nih, saya catat nih. Sabar. Tuhan ada satu. Nah, di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya di situ, betul? Ya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Anda bilang sebagai Tuhan. Benar tidak? Ya, benar. Nah, sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Di sini Tuhan Yesus katakan, ya dia masih di bumi, Bang. Bukan dia di bumi, mau dia di bumi ke, mau dia di toilet, mau dia di mana, itu bukan urusan saya. Yang saya tanyakan Iya. percaya ke. Nih, kamu mengatakan tadi Tuhan cuma satu. Iya. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan, kamu bilang. Nah, sekarang Iya. percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan di sini, Bang. Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada satu. Yang mana? Yesus apa Bapa? Sama, Bang. Sama. Satu Iya. sama berarti. Satu sama. Bro, kalau sistem belajar begini, mau ndak saya ajarkan nih? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, biar kita sama-sama belajar. Oke, aku gini, Bang. Maksud aku gini.
Aku minta Bang Loding dengarkan dulu penjelasanku. Oke, silakan. Saya Kalaupun berbeda nanti aku dengarkan penjelasan Bang Oke, Loding. mantap. Oke Bang ya. Oke Bang ya. Siap. Siap. Oke. Oke Bang. Aku sepakat kalau Bang Loding bilang di situ ada berapa? Ada dua. Nah, yang menyampaikan itu adalah Yesus. Percaya juga kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti Yesus mau menyampaikan pesan itu, catatan ini kepada yang membaca atau yang mendengar. Yesus mau katakan ya sekaligus begitu loh Bang. Nah, percaya juga sama Allah, sama juga artinya sama dengan percaya juga kepada Yesus. Karena kan kalau kita pahami seluruh konteks ayat ini, yang saya pahami gini Bang ya, Tuhan Yesus kan menyediakan rumah nih, menyediakan tempat nanti bagi pengikutnya yang setia. Nah, jadi kalau pemahaman saya, kalau Abang tanyakan, ya kita harus percaya Yesus sebagai apa di situ. Nah, kalau saya pahami ya dia sebagai Tuhan, karena nggak mungkin kalau bukan Tuhan dia bisa berkata seperti itu dan berani menyampaikan itu. Dan ini kan suatu tempat yang semua umat ingin raih gitu loh Bang. Nah, jadi kalau menurut saya, pemahaman saya seperti itu Bang Loding. Oke, Ya, itu menurut kamu. waktunya. Siap Bang Oke, itu Loding. menurut kamu. Boleh enggak kita lihat menurut Yesus? Oke, gimana Oke, tuh boleh. Bang? Perhatikan Nah, baik-baik ya. Iya, perhatikan baik-baik. Dengar saya. Tadi kan saya sudah dengar kamu kan? Iya. Iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya? Ada dua. Ya. Oke, percaya kepada Allah sebagai apa? Menurut Yesus dalam Matius 11:25 sebagai Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang tercatat dalam Yohanes 17:3. Coba kamu baca. Yohanes 17:3. Dibaca. Yohanes 17 nomor 3 Bang ya. Iya. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yesus berarti mengenal Dia sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Bang. Kenapa kau tuhankan? Ya, Kenapa Karena kau tuhankan Dia? oke Bang. Berarti gantian aku jawab Bang ya. Oke, siap. Oke, makasih Bang. Jadi kalau aku gini Bang, aku memahami Alkitab, Siap. memahami Alkitab ini meskipun nggak paham-paham banget seperti Bang Loding ya kan, yang tiap hari mungkin mempelajari juga gitu kan, membaca juga gitu. Nah, jadi kalau pemahaman saya gini Bang, dari Injil Matius sampai Yohanes yang saya pahami itu menceritakan bagaimana kehidupan perjalanan waktu semasa Yesus itu di muka bumi, sampai tercatat dia disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga disaksikan para murid. Nah, pertanyaan Abang, kenapa kau tuhankan Yesus? Nah, karena peristiwa kebangkitan itu tadi Bang. Nah, itu kan nanti ada yang aku pahami juga kenapa Yesus itu saya bisa imani Yesus itu sebagai Tuhan, seperti itu. Karena kalau dia selama masih bersama muridnya, memang betul Bang Lodi, nggak bisa dibantah itu. Memang Yesus adalah utusan.
Iya, Cuman terus iman, pertanyaannya kenapa kamu tuhankan dia? Kalau kamu sudah tahu utusan, kenapa kau Iya. tuhankan? Begini, Iya, makanya- saudaraku. Begini, dengar sahabat. Apa yang Oke. membuat sehingga kamu itu menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? ya Bang Oding. Karena kan abang tadi kan kasih apa Yohanes 14 nih. Nah itu udah pas banget itu Bang Oding. Langsung ke puncaknya menurut aku itu kan Bang Oding bawa aku tadi itu. Nah, karena dari setiap utusan yang aku pelajari gitu, salah satunya Yesus, selama di muka bumi, hanya Tuhan Yesus lah yang berani ngasih janji gitu loh, Bang Loding, kepada pengikutnya. Jaminan, kalau kamu mengikut saya, ya inilah. Iya, betul sudah. Mengikuti Yesus itu mengikuti sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Nah, kalau saya yang mengikuti, saya imani dia sebagai Tuhan, Bang Loding. Nah, kamu dapat pengajaran dari mana mengimani dia sebagai Tuhan? Ya, karena aku nggak dapati Bang, selama Tuhan Yesus di muka bumi sampai dia disalib pun itu kan bukan nggak ada dapat di kesalahan Bang. Bukan, kamu dapat pengajaran dari mana bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Coba kamu baca Lukas 4 nomor 8. Ini bagaimana keimanan kamu kok bertentangan dengan Bible yang kamu imani? Di dalam Gimana? coba kamu baca Lukas 4 nomor 8 habis Markus 12:29. Ini data loh, ini dalil loh. Bentar Bang Loding ya, Lukas 4 tadi ya. Silakan. Lukas 4 nomor 8. Sudah dalam kepala ini ayat-ayat sama Bang Loding yang luar biasa ini. Iyalah bang, kita ini setiap malam kaji Bible kalian sampai lupa kaji istri di kamar. Haleluya. Haleluya itu Bang Loding ya. Ya kau jauh. Ayat berapa tadi Bang Loding? Sorry, ayat 8 ya. Lukas 4 nomor 8. Ini apa di pesannya? Oh, pencobaan di padang gurun ya. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, berarti di situ Yesus perintahkan menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kamu menyembah kepada Yesus? Menyembah kepada Yesus itu setelah ini Bang, setelah Yesus naik ke surga kan. Kamu tahu tidak resiko menyembah kepada Yesus? Kamu tahu resikonya tidak? Kalau Gimana tidak tahu, ya? kutunjukkan ayatnya. Sebentar dulu Bang. Jangan buru-buru, pelan-pelan dulu Bang ya, biar Tidak, enak. saya tanya. Yesus perintahkan di dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Tuhan Allah, kamu tidak ikuti, tetapi kamu menyembah kepada Yesus? Kamu mendapat pengajaran itu dari mana menyembah kepada Yesus? Itu yang menjadi pertanyaannya. Oke Bang Loding, gini aku jawab Bang Loding. Kalau dari ayat ini kan, kalau yang aku pahami Bang Loding, ayat ini kan waktu Tuhan Yesus di padang gurun nih, puasa Bukan nih kan. masalah dia di padang gurun, perkataannya, perintahnya di situ, saudaraku. Bukan Iya. kejadiannya dia di padang gurun, bukan, tetapi Iya. perintah. Itu perkataan siapa? Lukas 4 nomor 8. Perkataan Yesus kepada Berarti itu Yesus dialog. memerintahkan. Iya, ada dialog di situ Bang. Ada dialog tetapi bukan dengan manusia kita Bang. Maksudnya Iya. dialog ini kan Dengar dulu saudara, betul saya tahu. Saya tahu itu dialog Iya. Yesus dengan iblis. Iya, Yesus minta maaf, mengatakan Bang. kepada iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Benar tidak? benar. Berarti menurut Yesus yang patut disembah itu dirinya apa? Tuhan Allah. Tuhan Allah. Kenapa kau menyembah Yesus? Ya. Kan sudah ku tadi jelaskan sama Bang Loding. Kalau Abang mau Bukan, saya tanyakan, apa yang membuat kamu itu menyembah Yesus? Karena ada konsekuensi, ada hal-hal yang harus kamu tahu ketika kamu menyembah Yesus. Mau tahu? Ya, boleh Bang, silakan. Oke, Bang. boleh. Tapi jangan kaget. Enggak Bang. Oke, baca Markus 5 nomor 1 sampai Markus
Markus 5 nomor 1 sampai 6. Markus ya sabar. Markus 5 bang ya. Markus 5 nomor 1 sampai 6. Itu resiko ketika kamu menyembah Yesus. Coba. Markus 5 ayat berapa bang? Nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sampai 6. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Iya, gimana maksud Bang Loading gimana ini? Baca nomor 1 sampai 6 biar tahu. Oh, aku baca, oke siap. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Yang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Oke. Iya, Siapa yang menyembah Yesus di situ? Orang yang kerasukan tadi bang, dari Gerasa. Oke, kamu menyembah Yesus apa tidak? Ya, menyembah bang. Sama tidak kamu dengan dia itu? Sama-sama menyembah, tetapi mungkin apa? ini bang, alasannya beda. Bukan, sama, saya tidak tanya alasan. Sama apa tidak kamu dengan orang kerasukan itu? Betul, sama-sama menyembah, tetapi aku Sudah nggak sama, kerasukan. berarti kamu dalam kerasukan. Karena sabar, kamu dengar saya. Saya punya alasan kenapa saya mengatakan begitu. Karena di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus mengatakan, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Kenapa kamu tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah? Bahkan dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kenapa kamu tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah kepada Tuhan Allah, tetapi kamu mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus? Kamu tahu tidak, ketika orang kerasukan itu sembuh dari kerasukannya, maka dia tidak menyembah Yesus lagi. Bahkan dia mau mengikuti Yesus, tetapi Yesus mengatakan pulanglah. Tetapi kamu sampai sekarang mengikuti menyembah dia. Coba, itu sabar. Kutunjukkan, ini kan metode belajar. Nah, itu yang satu. Ya, yang Sebentar, satu. Bang. Nah, yang kedua, sabar. Ini konsekuensi. Oke, bang. Nanti Abi baru kamu tanggapi. Yang Bentar, bang, kedua. aku langsung tangkapi aja bang, supaya nggak ini bang, Oke, silakan. nggak berbeda maksudnya gitu ya. Masalah kamu mau tanggapi pasti tidak nyambung. Kamu dalam kerasukan ini. Jangan gitu lah bangku. Iya, bercanda saudaraku. Silakan. Iya. Jadi ya oke, mungkin betul kata Bang Loding. Sama-sama kami menyembah, tetapi kan itu kan peristiwanya beda bang. Jadi nyambungnya gini bang. Kalau abang bawa Lukas 4 tadi, perintah Tuhan Yesus kepada iblis menyembah Allah. Nah, orang di Gerasa ini kan kerasukan ini bang, artinya di dalam dirinya saja itu dia lihat Yesus dari jauh saja langsung menyembah, artinya nyambung ini bang. Kalau menurut iman saya bang ya, jadi kalau menurut Bang Loding, oke, saya ini sedang kerasukan yang sama-sama menyembah Yesus, justru tidak bang. Itu berlakulah Lukas 4 tadi, perintah Tuhan Yesus kepada iblis untuk beribadah bahkan menyembah kepada Allah. Terjadilah peristiwa di Gerasa ini. Orang yang kerasukan, bahkan orang-orang pun tidak sanggup menahan dia. Ketika melihat Yesus, orang kerasukan yang ada setan di dalam dirinya saja menyembah Yesus gitu bang. Artinya ada ketakutan, ada rasa takut.
Nah, kalau betul saya saat ini menyembah Yesus sebagai Tuhan, tetapi alasannya beda. Saya tidak lagi kerasukan, tetapi saya dengan kasih saya, dengan cintanya saya, dengan takutnya saya. Nah, begitu nih bedanya, Bang. Jadi, Kutanya sama makasih, kamu Bang dulu. Lodi. Oke, kutanya sama kamu. Oke, orang yang kerasukan itu tahu ndak kalau dia itu kerasukan? Nggak tahu juga, Bang, ya. Seharusnya kalau orang seharusnya orang yang kerasukan itu ndak tahu kalau dia kerasukan. Itu kok sulit. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Baca Matius 7 21 22 sampai 23. Itu. Oke, Bang Lodi. Matius 7 ayat 21. 21 sampai 23. Tip-tip layar teman-teman, pecahkan 3M. Oke, aku sambil catat juga nih, Bang. Ya, baca, Bang, ya. Harus belajar, jangan tip-tip layar. Iya, oke, silakan dibaca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Oke. Amin. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen, Bang Bu. Baca 23. Baca ulang, ya. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, kenapa diusir? Pertanyaannya simpel, ya. Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Tuhan, saya berdiskusi dengan Loding memakai namamu. Tiba-tiba Yesus mengatakan, maka di hari akhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyalah kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Kenapa kalian memanggil orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir? Coba silakan. Oke, Bang. Kalau di situ kan dia ini, Bang, nggak tulus kan mengikut Tuhan Yesus. Nggak tulus dari tulus. mana? Kamu tahu nggak tulus? Itu pakai dalil kalau jawab. Iya, Masa kamu bilang nggak tulus? Iya, sebentar, Bangku. Abang kan langsung potong. Iya, oke. Iya, gini, Bang, karena ada tuntutan di situ, Bang. Nah, aku ikut Bang Loding nih kan. Udah setia kali lah aku ikut Bang Loding. Nah, Bang Loding, aku nih kan sudah ikut Bang Loding ini. Masa katanya aku kalau sebut nama Bang Loding ini sembuh, nyatanya kok Bang Loding nggak kenal sama aku, ya kan? Nah, artinya aku mau menyimpulkan bahwa kejadian di situ, Bang, Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu kepada pengikut-pengikutnya yang tidak betul-betul, Bang, motifnya dalam mengikut atau menyembah, beribadah. Dari mana kau tahu itu? Masa sekarang sendiri pakai data? Di mana coba saya cari sini? Enggak, Bang. Kan Abang tanya tadi, simpel aja kan? Iya. Nah, simpel aja kata Abang. Kenapa ini diusir? Berarti kan baliknya kepada orang-orang yang ada di cerita ayat ini, Bang. Orang-orang Iya, coba baca, ini? coba baca. Coba Iya, baca yang pertama. Kenapa dia diusir? Jangan kamu ngarang, karena saya tahu ada jawabannya itu. Kamu tidak perhatikan. Iya, Ngarang Bang. kamu itu. Coba baca. Bukan ngarang, Bang. Ini kan ada tuntutannya. Aku Di sudah mana? berbuat. Di mana tuntutannya? Di mana Ini, tuntutannya? Saya minta Bang. mana? Coba mana? Ini. Mana? Di mana? Saya buka. Coba di mana? Coba. Masa kamu saya pakai dalil saya mau dengar cuma kamu punya cuap-cuap dari mulut.
Nah itu kan Bang, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, nah, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Nah itu kan ada Iya, tanda tanyanya, pertanyaan Bang. saya kenapa mereka diusir, saudaraku? Kenapa? Iya, karena di situ Bang, dia melakukan sesuatu selama dia mengikut Tuhan Yesus, dia tidak tulus Bang. Mana datanya kalau dia tidak tulus? Kamu munafik kamu. Saya tahu jawabannya. Coba saya kasih. Di mana datanya? Coba di mana mereka tidak tulus? Dari mana kamu tahu mereka tidak tulus? Sabar. Kamu mengatakan bahwa mereka diusir itu karena mereka tidak tulus. Dari mana kamu dapat itu? Jawaban seperti itu dari mana? Dari Ya, mana? Mana datanya? Karena ada tuntutan Bang. Iya, di mana datanya? Ini di ayat ini langsung Bang. Aduh, coba kamu baca ulang dari 20 nomor Matius 7 21 sampai 23, baca ulang dari situ biar kamu paham. Baca ulang. Baca ulang dari situ. Kalau tidak tahu belajar saudaraku, jangan ngeyel. Siap. Saya ini setiap hari belajar bibir kamu tuh. Iya, aku nggak ngeyel Begitu. Bangku. Justru makanya kalau penyampaianku salah ini, aku Iya, dengarkan. kamu Iya, makanya saya kasih ingat sama kamu, tapi kamu ngeyel. Tidak ada bilang di situ karena mereka ini begini. Tidak, baca 21. Coba baca. Oke, Abangku. Coba. 21. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Kan ada tuntutan gitu kan Bang Loding? Astagfirullahaladzim, disuruh baca ulang. Kamu ini mau metode ngeyel apa metode belajar? Biar saya kasih ajar. Belajar Bang Loding. Belajar, baca 21. Sudah tadi Bang. Baca ulang coba. Bentar, Bang, ya. Aku mulai panas nih Bang, ikutin kita dulu ya. Saya sudah dari tadi panas. Sabar Abangku. Baca. Baca lagi ya. Oke Bang. 21 saja baca. Ya, bukankah Coba setiap baca. orang, bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa mereka diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu tahu tidak, tidak Bang? apa kehendak Bapa di situ? Apa Bang Oning? Kasih tahu dulu. Tidak tahu. Ya, mau tahu dulu dari Oke. apa jawaban Bang Oning. Yohanes 6:40. Oke, Bang Oning. Matius, Yohanes 6:40 Bang. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. No, oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Oke, percaya sebagai apa? Yohanes 17:8. Percaya sebagai apa menurut Yesus? Bukan menurut kamu, bukan menurut pendeta, menurut Yesus. Percaya sebagai apa? Yohanes 17:8, coba baca. Biar kamu berpikir. Ini menurut Yesus sendiri. Berapa tadi Bang? Yohanes 17:8. Bang Loading ini sabar kali Bang. Ya sabarlah. Masa kalau dari tadi kita ngamuk-ngamuk di sini kerasukan yang kita berdua. Yohanes 17:8.
kawanku. Iya, 17 ayat 8 Bang ya. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah ku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Ya, Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Allah Bapa Bang. Allah Bapa. Allah Bapa ini menurut Yesus Tuhan kan? Iya Bang. Oke, kutanya sama kamu dari hati ke hati, pakai logika yang pelan-pelan, gunakan akal. Utusan presiden adalah presiden atau bukan presiden? Bukan presiden. Oke. Utusan Tuhan adalah Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan? Kalau sekarang Tuhan. Iya, aduh, dapat dari mana lagi sekarang Tuhan? Berarti Tuhanmu itu tidak pernah menjadi Tuhan. Gini. Mana kamu ini? Pernah, silakan. Iya, Bang Loding. Masih panjang lagi perjalanan ini. Bukan Bang. Gini loh Bang. Gini Bang. Coba. Kan aku kan udah bilang di awal sama Bang Loding tadi, ya kan, Bang Loding yang ku sayang ini ya kan. Kan udah aku bilang di awal tadi sama Abang, Bang, aku memahami isi Alkitab dari Matius sampai Yohanes ini kan menceritakan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, Bang. Nah, jadi kalau Abang bawa aku ke setiap ayat bagaimanapun pemahaman aku, Bang, tetap Yesus selama di muka bumi itu belum jadi Tuhan, Bang, masih jadi utusan. Terus kapan dia jadi Tuhan? Nah, kan tadi Abang sudah tanya, kenapa kau sembah Yesus, ya kan? Itu Abang tadi tanya kan? Nah, Pemahaman kenapa? kamu bagaimana nih? Masa Yesus di dunia bukan Tuhan, terus kapan dia jadi Tuhan? Nah ya ini Bang, kan aku bilang nih, ada kan kematiannya Bang, di salib, kematiannya pada hari ketiga dia bangkit lalu naik ke surga. Nah, Dia mati. Di mana dia mati? kan disalibkan Bang, Di mana? di gunung Bang, disalib dia. Maksudnya di mana data mengatakan dia mati? Loh, pada hari ketiga kan bangkit Bang. Iya, Kan- di mana datanya? Iya. Yesus tidak Ya, mati loh. Gini Bang Lodi, kan dia disalibkan itu menurut Bang Lodi nggak mati itu. Kalau saya buktikan sama kamu pakai Bibel kamu itu yang kamu imani kalau Yesus tidak mati bagaimana? Ya Terima memang atau tidak? setelah dia bangkit Bang, dia nggak mati, memang nggak bisa mati kan Tuhan Yesus, tapi secara kehidupan dia selama di bumi kan dia diketahui oleh apa, disalibkan kan pada waktu itu kan mati Bang, bahkan dimasukin. Yesus tidak mati, saudaraku. Siapa Iya, bilang kalau- kamu Yesus mati? Gini Bang Loding, jangan dipotong dulu ya. Nah, kan pada hari ketiga dia bangkit Bang, hidup. Bagaimana dia tidak mati kok dia bangkit? Bang Loding bilang nggak mati, aku bilang mati tadi. Yesus kan mati. Iya, di mana dia mati? Di mana datanya Yesus mati? Oke, sebentar Bang, ku ingat-ingat dulu ya. Iya, ingat. Nanti kutunjukkan data kalau Yesus tidak mati. Atau ini, coba Abang Loding kasih aku dulu kalau Yesus tidak mati. Oke, Gimana, Ibrani Pak? 5 nomor 7. Oke. Bang Loding tahu sebenarnya Yesus itu disalibkan pada hari ketiga, bangkit. Tidak ada Kalau dia- itu. Ibrani 5 nomor 7. Ya, berarti Bang Loding nggak baca habis. Dapat Kayaknya. habis bagaimana? Ibrani berapa Bang? Ibrani 5 nomor 7. Oke Bang, tuh. Ini kipas lagi. 5 ayat 7. Nanti. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan air mata kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Coba pemahaman ayat itu menurut kamu bagaimana? Sebelum saya kasih pemahaman saya. Oke. Terbangnya.
Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman, kasih kencang. Ya. Makasih Bang Yoga, jazakumullah khairan katsiran. Makasih Bang Rubai. Pika makasih. Makasih, Masya Allah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Bagaimana pemahaman kamu tentang ayat itu? Silakan. Sebelum saya kasih pemahaman saya. Ya, berarti kalau pemahamanku dari ayat yang abang kasih ini bingung. ya, berarti kan artinya Yesus itu kan didengarkan bang doanya. Iya, doanya Karena minta apa? Karena kesalehannya kan. Doanya itu minta apa? Doanya itu kan kalau di ayat yang sebelumnya tadi bang, di Yohanes itu kan dia berdoa untuk murid-muridnya. Bukan itu, ya Allah ya Rabbi. Dalam hidup, perhatikan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa? Dari maut. Maut itu apa? Kematian. Karena kesolehannya maka doanya telah Dengarkan. Yesus minta selamat dari apa? Dari kematian. Doanya didengar atau tidak? Dia dengar. Orang selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit apa atau tidak mati? Gimana Bang Odi? Orang kalau selamat dari kematian itu, apakah dia mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Mati dulu bang, mengalami kematian dulu baru bisa dikatakan bangkit ya. Oke, kutanya sama kamu. Oke, ku kasih satu analogi. Pertahankan kamu punya jawaban itu ya. Ku kasih kamu satu analogi. Ada lorong ini setiap orang lewat itu orang mati. Siapa saja yang melewati lorong itu pasti mati. Ada orang melewati lorong itu mati. Ada orang melewati lorong itu mati. Satu ketika kamu Adrian mau melewati lorong itu, karena kamu sudah tahu nih setiap ada orang lewat lorong ini mati. Nah, sebelum kamu melewati lorong itu, kamu mengangkat tangan dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saya mau melewati lorong ini, tolong selamatkanlah saya dari kematian Tuhan. Karena setiap orang lewat lorong ini mati. Saya mau lewat lorong ini, selamatkanlah saya dari kematian. Karena kesolehanmu maka doamu telah didengar. Pertanyaannya, kamu lewat lorong itu mati apa selamat? Selamat. Berarti mati atau tidak? Selamat setelah mati bang. Selamat setelah mati. Bagaimana kamu ini? Coba kamu buka aja. Coba kamu buka di Google, minta tolong Google tuh, Google, selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Klik di Google situ, tanya Google dulu. Enggak, gini. Ya gini bang, gini. Sorry bang Loding gini ya. Oke, berarti kan bang Loding kan tetap mempertahankan nih bahwa Yesus tidak mati, tidak mengalami kematian. Bukan mempertahankan saudaraku, datanya di situ. Iya, tapi kan kalau aku pahami kan itu kan dari maut itu bang. Kalau kita, coba kamu tanya Google situ atau tanya Dola ke apa ke, coba. Bluetooth connected. Coba, sabar ya. Kita belajar, kamu tidak belajar kok kamu ini. Mana kamu tidak belajar? Ya, justru aku pengen belajar bang. Nah itu. Ya bang. Kan ikut bang Loding juga kan pengen belajar bang. Mantap. Berarti mulai sekarang
berarti mulai sekarang saya angkat jadi murid nih, serius. Murid gimana maksudnya bang? Murid apa ini? Jadi murid toh? Berarti sekarang kamu murid saya. Jadi bang Oding guru gitu. Oke. Tapi ada syaratnya bang. Ada syaratnya. Coba kita tanya ya. Perhatikan. Boleh. Siap Ya. bang. Dola, sabar. Dola, apakah orang selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Tidak mati. Kalau ada yang bilang mati berarti dia longol. Nah, aduh, Dola saja tahu. Iya kan. Abang kan bilang kan selamat dari kematian. Selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Iya. Selamat dari kematian. Berarti kan dari ada peristiwa kematian situ bang. Ada matinya di situ. Selamat dari kematian itu mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Tidak. Tidak mati Ya, kan? iya harusnya tidak mati. Oke, aku tanya. Oke, kita lanjut seterusnya. Oke. Ketika Yesus di kayu salib, sabar. Ketika Yesus di kayu salib, dia mengatakan begini, Eli Eli lama sabachthani. Artinya apa? Nah tahu aja lah bang Oding. Astaga. Oke, Belajar gini lah. aja. Iya. Belajar oke. lah ya. Iya, kasih Belajar tahu ya. dulu bang. Iya, kasih tahu dulu bang Oding apa artinya. Oke, nih. Ah, Nih, langsung kamu buka di situ. Kutunjukkan ayatnya, langsung kamu buka di situ ya. Oke, siap. Ya, coba kamu buka di situ di dalam Matius 27:46. Bluetooth disconnected. 27:46. Cara bungkus. Cek. Dengar? Dengar bang, dengar. Iya. 46. Matius 27 ayat 46. Iya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Eli Eli lama sabachthani artinya apa? Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Yesus kan? Ketika Iya, Yesus Bang. disalib, Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Coba Iya. kamu buka Yohanes 8 nomor 29, bertentangan atau tidak? Yohanes 8 nomor 29. Bang, kita mulai dulu. Yohanes 8 bang ya. Ya, ayat 29. Nah, harus dibuka dulu. Yohanes 8 ayat berapa bang? Yohanes 8 ayat 29. 20, ayat 29, ia yang telah mengutus aku menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang Nah, berkenan kepadanya. waktu di kayu salib, dia teriak Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di Yohanes 8 nomor 29, Yesus sendiri mengatakan, dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Terus siapa yang teriak di kayu salib itu? Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Yesus. Coba. Yesus. Nah, Yesus yang teriak. Terus kenapa Yesus katakan di situ?
Allah Bapakku tidak akan meninggalkan aku. Terus sosok siapa itu? Coba kalau kamu jujur. Iya, Kamu mau tahu sosok siapa itu di kayu salib? Yang terkutuk itu kamu mau tahu sosok siapa? Iya, Yesus, Bang. Kamu mau tahu tidak sosok siapa itu? Daripada kamu tuduh-tuduh Yesus. Oke, siapa kalau ini dari menuding? Oke, baca ulangan 25 nomor ulangan 27 nomor 25. Jauh kali Bang ke ulangan ini. Ulangan 27. Ya, Bibir salah. kamu itu kan ada nubuatan dan ada penggenapan. Iya, tahu aja Bang loadingnya. Ulangan Bang ya. Ulangan Bilangin. 27 nomor 25. Ulangan 27. Ya, nomor 25. Bentar Bang, belum dapat nih, baru dijelaskan. Siap. 27. Dia belajar teman-temannya. Dia juga pertahankan dia punya keimanan, jadi tidak masalah, pelan-pelan. Doakan semoga Allah berikan hidayah. Orang dia ini awal-awal mula seperti Ius itu. Nanti saya kasih PR dia terakhir kok. Siap abangku. 27 ayat 25 Bang ya. Ya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa itu pun harus berkata amin. Nah, siapa itu? Coba, Yang coba baca menerima ulang, suap. baca 3 kali, minimal baca 3 kali biar kamu paham. Harus Ya, 3 kali baca. Iya Bang. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Seluruh bangsa itu pun harus berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang bersalah. Siapa yang menerima suap untuk membunuh orang tidak bersalah? Yang tidak Jujur. bersalah. Ya. Iya Bang. Digenapi oleh siapa? Digenapi oleh siapa ayat itu? Yudas dan Yesus. Yudas Iskariot. Kutanya sama kamu ya. Yudas dan Yesus Bang. Kita belajar. Iya, sabar. Iya, oke. Kita Siap, belajar di sini. Siap Ya. Bang. Siap. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Benar? Benar. Pada saat itu juga terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, atau inilah anakku yang aku kutuk. Yang ku kasihi. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Benar? Berkenan ya. Oke, sekarang di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Siapa nama orang yang tergantung terkutuk di kayu salib? Yesus. Yesus. Berarti Bapa mengutuk anak. Kalau dalam peristiwa ini Yesus Bang disalib juga, tetapi kan ada juga kiri Saya kanan tanya, yang disalib. berarti Bapak, sabar, yang mengutuk orang tergantung di kayu salib siapa? Ya Allah Bapa. Allah Bapa. Berarti kalau Yesus tergantung di kayu salib, berarti Bapak kutuk anak. Itu kan yang terkutukan yang menerima suap Bang. Berarti siapa yang terkutuk tergantung di kayu salib? Yang tersalibkan. Salah satunya Tuhan Yesus. Bagaimana? Iya, salah Kamu satunya sudah kan baca ayatnya tadi, terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Yudas. Berarti yang harus terkutuk itu Yudas apa Yesus? Kalau dalam ulangan itu Yudas. Yang menerima suap Bang. Iya, berarti yang harus terkutuk itu Yudas apa Yesus? Abang mengikuti ayat yang mana? Ulangan atau Galatia? Dua-duanya. Di Galatia 3:13, terkutuklah. Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Ya, kita buka dulu Bang. Galatia pasal Ya, buka. 3. Galatia 3:13. Oke. Ya, abangku. Ngeri kali abangku ini. Aduh.
Mulai berasap ini bang kepala. Ya belajarlah bang. Doakan teman-teman. Dia metode belajar, doakan teman-teman. Ntar bang ya. Masa bapak mengutuk anak, berarti bapak itu berbohong. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tiba-tiba bapak kutuk anak. Bagaimana kau ini? Yesus itu patut dicintai, tidak boleh mengatakan dia terkutuk, tidak boleh. Makanya disitulah menimbulkan kemarahan Islam, karena kalian setiap hari mengatakan Yesus terkutuk, Yesus terkutuk. Yesus itu tidak terkutuk, dia itu manusia yang mulia, patut dibela, patut Disembah. lupa lagi saya. Dijunjung tinggi. Gitu. Iya, Coba baca lah itu, Galatia Bang. 3:13. Bentar bang, bentar. Galatia 3:13. Tapi Ya. kita baca ayat lain juga bang ya. Iya, silakan. Oke, siap. Ayat 13 nih bang ya. Galatia 3 ayat 13 ya. Karena telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang menggantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, hingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Coba. Siapa Gimana, yang penjela- mengutuk? Siapa yang mengutuk orang yang tergantung di kayu salib? Bentar bang ya. Ya, siap. Ya, dari kutuk hukum Taurat bang ya. Berarti kalau dari hukum Iya. Taurat berarti kan Siap. Pertanyaan saya, siapa? Iya, iya. Kan di situ bunyinya kan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Adrian menjadi polisi, berarti Adrian polisi atau tidak? gimana bang? Adrian menjadi polisi, berarti Adrian polisi atau tidak? Menjadi polisi, iya polisi bang. Ah, Kristus menjadi kutuk, berarti terkutuk enggak dia? Iya, menjadi kutuk. Ya karena Oke, terkutuk. Siapa, sabar, siapa yang mengutuk dia? yang menyalibkan bang. Siapa yang mengutuk dia di kayu salib? Ahli-ahli Taurat Sementara, bang. iya, siapa yang mengutuk? Sementara Allah Bapa bilang, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Terus kamu mengatakan dia terkutuk di kayu salib. Siapa yang mengutuk? Setiap orang yang tergantung di kayu salib dikutuk oleh Bapa. Yesus tergantung di kayu salib. Kamu bilang berarti Bapa mengutuk Yesus. Coba baca Oke. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Iya, Baca iya, iya. Ulangan 21, karena Galatia itu penggenapan. Nubuatannya ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba baca. Soalnya bertubi-tubi nih serangan abang ini pertanyaannya. Iya, karena kamu belajar. Memang harus Iya, kalau Bang. bongkar doktrin itu harus bertubi-tubi. Begitu Iya, biar Bang. kamu turun, kamu bisa berpikir supaya besok naik langsung asyhadu. Ngeri kali bang, kejadian satu malam aja langsung asyhadu aku ya. Berapa tadi bang bilangan? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan yang tadi ya, bukan? Iya, tadi Ulangan 27, ini Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Oh, bang. 21. Aduh, kena kipas lagi ini. 21 ayat berapa bang? 22 sampai 23. 22 sampai 23. Iya. Penguburan orang yang dihukum mati.
apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantungkan pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Nah, berarti siapa yang mengutuk orang tergantung di kayu salib itu? Allah. Allah. Apakah Allah Bapa mengutuk Yesus? Tidak, Bang. Tidak, berarti orang yang tergantung di kayu salib itu adalah Yudas, karena sudah ada nubuatannya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Maka ketika detik-detik penangkapan Yesus, maka disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan menyerupakan dia, makanya datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan diserupakan. Kita buktikan pakai data. Coba kamu baca di dalam Matius. Sabar, coba kamu baca ini. Kita buktikan pakai data ya. Coba kamu baca di dalam Markus 14 dari 50 sampai 52. Kita buktikan. Dari Markus 14 50 sampai 52. Ini apa? Membuktikan Yudas maksudnya tadi. Baca dulu. Kita buktikan Oke. Yesus ditangkap atau tidak. Oke, siap. Markus 14, Bang ya. Iya. Bentar, Bang. Soalnya bolak-balik nih jadinya. Iya nih, Markus 14. Ayat berapa, Bang? Nomor 50 sampai 52. 50 sampai 52. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. Siapa seorang muda yang memakai kain lenan itu? Yang lari dengan telanjang. Sebentar, Bang, aku pahami dulu ya. Iya, pahami dulu. Iya. Biasa Oten begitu, baca 2-3 kali langsung paham dia. Ayat yang baru mereka baca itu, baca 2 kali 3 kali langsung paham. Coba carikan itu, siapa yang memakai kain lenan itu? Iya, Kan. ini kan ya maksudnya kan pertanyaan Abang ini kan apa ya? Berat, Bang, berat, udah berasap ini kepala. Berat. Iya, Oh. oke. Kamu belajar dulu lah, jadikan PR buat kamu. Jawabannya saya sudah ada, tapi saya tidak mau kasih. Biar kamu belajar dulu. Gitu. Nanti kalau sudah tidak tahu baru guru, panggil guru. Selamat malam guru, saya tidak tahu jawabannya guru. Mohon bimbingannya guru. Nah, begitu. Ya. Sudah Oke, baca? Bang. Sudah. Sudah baca? Oke. Sudah paham? Gini, Bang. Sudah tahu jawabannya? Cepat sekali. Ya sebentar, Bang, sebentar. Oh iya. Ya. Setelah aku coba baca aja nih, maksudnya menggali informasi di ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya, Bang. Aku jujur belum tahu, Bang ya. Tetapi kalau Iya, Abang itu yang saya ya, suka. Aku jujur, Bang. Aku jujur aku belum tahu, Bang. Iya. Ini oke, jujur aku belum PR. tahu. Nanti aku cari tahu, Bang, PR. Siap. Oke, siap. Berarti PR ya? PR, Bang, siap. Oke, Tapi, baik. Berarti sudah oke. saya bilang tadi kan kamu dapat PR. Oke, baik. Baik, siap. Siap. Kapan Tapi, bisa Bang- kasih jawaban? Besok? Apa 1 jam kemudian? Abang live sampai jam berapa? Pokoknya saya live sampai pagi, sampai azan subuh. Saya tunggu sampai kamu jawaban, baru saya rungkat nanti. Bercanda. Pokoknya nanti sedikit kalau kamu sudah dapat, kamu baca dulu. Kamu simak dulu, baca dulu, baik-baik. Kamu cari tahu dengan benar ya, saudaraku ya. Ingat baik-baik, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini cuma sementara. Fokus Ya, ke Pak saya, Manto. fokus ke guru. Ya. Ingat baik-baik.
Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Ya. Jadi selagi kamu masih bernapas di muka bumi ini, teruslah mencari Tuhan yang benar. Itu Tuhan yang mana? Itu PR buat kamu. Ya, itu PR buat kamu. Nah, ini saya kasih satu usulan buat kamu ya. Saya kasih satu apa ya? Ini menjadi pemikiran buat kamu. Sama apa beda nanti kamu yang nilai sendiri. Coba kamu baca dulu Ulangan 6 nomor 4. Baca dulu Ulangan 6 nomor 4. Tapi nanti ada yang mau ku ini Bang ya, sampaikan ya. Ulangan Iya. ya. Ulangan 6 nomor 4. Tanya. Ini tentang apa ini? Allah itu Esa itu Bang ya. Ulangan 6 ayat 4. ya. Dengarkanlah hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Oke, kata Musa, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Betul? Kata Musa di dalam Ulangan. Benar? Benar Bang. Nah, itu kata Musa. Nah, kita lihat perkataan Yesus. Buka Markus 12:29. Sama tidak perkataan Musa dengan perkataan Yesus nih? Sama apa beda coba? Markus 12:29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama tidak? Sama Bang, sama. Sama, oke. Berarti Musa mengatakan Allah itu Esa, Yesus mengatakan Allah itu Esa, betul? Betul Bang. Oke, terakhir. Kamu tulis di Google situ. Al-Ikhlas ayat 1. Al-Ikhlas ayat 1. Sebentar Bang, aku coba. Al-Ikhlas ayat 1. Bentar, aku harus keluar ini Bang, soalnya HP satu aja. Ya, ini. enggak apa-apa. Keluar saja, kamu baca saja di situ. Ngopi saja enggak apa-apa. Jeda sebentar baca enggak apa-apa. Buka. Al-Ikhlas ayat 1. Oh iya. Al-Ikhlas 1 Bang ya. Apa tadi Bang? Al-Ikhlas 1. Al-Ikhlas ayat 1. Oh, Al-Ikhlas ayat 1. Ya Bang, sudah. Apa bunyinya? Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu apa? Allah itu Allah itu Esa. Esa. Musa mengatakan Tuhan yang Esa, Yesus mengatakan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengatakan Tuhan yang Esa. Sama apa beda ini? Sama Bang. Sama. Coba kamu punya tangan begini, saya lihat telapak tangan begini. Ya ini Bang. Coba kamu kasih turun 4 begini. Ya. Asyhadu. Oke. Ingat PR tadi ya. PR tadi itu. Oke. Kita ganti dulu. Oke. Kamu belajar dulu. Nyimak di bawah dulu, nanti baru naik ulang kalau sudah dapat ya. Oke, sebentar Bang, sebentar. Sebelum aku Iya, turun silakan. nih Bang ya. Kasih aku 1 menit lah, 1 menit. Oke, siap. Silakan. 1 menit. Oke. Betul Bang, aku nggak bisa sanggah yang ayat berapa tadi tuh, yang kain sinen tadi di mana Bang? Ayat berapa tadi itu? Yang mana? Gimana ya? Yang seorang muda tadi itu. Oh iya, yang seorang muda itu di dalam Markus 41, Markus 14, Oh. apa? Markus 14 nomor 50 sampai 52. Oke. Nah betul Bang, itu nggak bisa aku Siap. jawab sekarang. Aku jujur itu Bang ya. Iya, Nah, belajar tapi dulu ya. Oke, betul Bang, siap. Aku belajar dulu. Maaf aku nggak bisa ngasih penjelasan sama Abang. Tapi ada yang mau aku jawab dari Bang Robin tadi mengenai
terkutuklah orang yang menerima suap. Nah, itu kan abang mau katakan bahwa yang terkutuk itu harusnya Yudas, yang disalibkan itu Yudas. Nah, karena Saya tidak mengatakan begitu. Saya mau kamu yang baca, kamu yang pikir sendiri. Terkutuklah orang yang menerima suap. Di dalam 12 murid Yesus, siapa yang menerima suap? Membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah atau tidak? Yesus tidak bersalah. betul bang. Yudas menerima suap. Iya. Dalil mendukung. Terkutuklah orang yang menerima suap. Ya kamu pikir sendiri. Iya, tapi yang masih belum aku terima tuh ini maksudnya bang. Kalau abang bilang yang disalibkan itu bukan Yesus. Nah, makanya abang kasih aku Markus 14 ayat 50 dengan 51 itu untuk meyakinkan aku ya kan. Oke, itu jadi PR bang. Gimana aku mau sampaikan dari sama abang. Nah, kalau ya oke dari penyampaian Oding bukan Yesus yang disalibkan. Tapi kan abang bilang di ayat yang Galatia itu kan Yesus terkutuk kan. Berarti di ayat lain juga Yesus disalibkan gitu loh maksud aku bang. Itu salah bang. Makanya Bibel Anda itu rincu. Kutanya sama Anda, Bapa Maha Kuasa atau tidak? Iya, Maha Kuasa bang. Bisakah tidak Bapa merubah Yesus menjadi Yudas? Yudas menjadi Yesus? Pada waktu itu untuk Bisa peristiwa tidak Bapak? disalibkan, Bisakah tidak Bapak merubah wajah Yudas itu seperti Yesus? ya, tidak ada yang tidak Untuk bisa bagi menggantikan. Tuhan. Iya, kalau untuk Bisa bagi kan? Tuhan, tidak ada yang tidak bisa bang. Oke, bisa. Dan kamu tahu enggak ayatnya di mana? Ayat tentang apa itu maksudnya bang? Buat tambah kamu lebih penasaran, dan ini menjadi PR, jangan dulu jawab sekarang. Baca Amsal 21 nomor 18. Biar tambah penasaran, biar tambah giat belajar. Begitu. Iya bang. Oh, Saya itu cuma mau kau itu pintar. berarti ini maksud abang nggak pintar nih. Bukan dah pintar. Maksudnya kamu itu lebih pintar daripada orang lain. Gitu. Wih, ngeri kali bang pujian. Iya, begitu. Bentar bang ya, Amsal 21. Bentar bang ya. Nomor 18. Amsal 21 bang ya. Iya. Nomor 18 satu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Di antara 12 murid Yesus siapa yang berkhianat? Sudah, Yesus pernah berbohong atau tidak? tidak. Berarti di situ digantikan apa tidak? Kalau abang mau ngikutin ayat ini, maksud abang ini ada hubungannya dengan penyaliban. Ya sudah, bacalah. Bacalah, kamu punya Bibel kok. Masa kamu coba? Itu sudah tertulis secara eksplisit. Tapi Betul, kalian Bang. masih menolak. Begitu. Tidak mungkinlah Yesus dikutuk. Wong dia anak yang dimuliakan oleh Allah Bapa. Masa Bapak membiarkan anaknya itu terkutuk? Coba belajar dengan baik. Kutanya sama kamu, Yesus ini patut dimuliakan apa dihina? Dimuliakan. Dimuliakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Siapa nama orang yang terkutuk di kayu salib? Yesus ya. Katanya kamu mau memuliakan, kok kamu menghinakan dia? Ya. Kutuk itu mulia apa hina? Hina bang. Kenapa kamu mengatakan dia terkutuk sementara kamu mengatakan mulia? Itulah Al-Quran mengatakan apa? Mereka hendak menipu orang-orang yang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Kamu sementara menipu diri kamu sendiri. Kamu mengatakan patut dimuliakan, tetapi kamu membacakan ayat mengatakan dia dihinakan. Ya, Yesus itu manusia yang paling mulia.
inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dia berdoa kepada Bapa. Ditekankan situ doanya telah didengar. Ya Bapakku, jikalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah dia berlalu. Nah, pas itu Bang. Doa Yesus dikabulkan atau tidak? Iya, didengarkan Bang. Berarti Yesus minta itu penyaliban terjadi apa tidak terjadi? Harus terjadi Bang. Iya, Harus terjadi, itu maumu. Sudah belajar lagi lah, Per. Ya, gini Bang. Ntar sedikit lagi Bang, sedikit waktunya lagi Bang. Kalau pemahaman aku kan gini Bang, kenapa dikatakan Yesus itu tertutup dan Abang katakan bahwa aku ini harus memuliakan, tapi kenapa menghina begitu kan dengan cara disalibkan? Tapi kan proses waktu itu penyaliban itu kan Yesus tidak didapati kesalahan kan Bang, Abang tahu itu kan. Nah, proses penyaliban itu kan karena ada Yudas yang berkhianat dan orang-orang ahli Taurat ini Bang, sebenarnya yang secara nggak langsung yang sebenarnya ingin mengutuk Yesus di kayu salib. Tidak ada bro, masa kamu bernarasi? Kenapa kamu pengen sekali Yesus terkutuk? Kenapa? Enggak, bukan pengen sekali Bang. Maksud Ya aku sudah, gini, kalau begitu mulai sekarang mengatakan bukan Yesus yang di kayu salib, selesai kan? enggak, gini maksudku Bang. Yang harusnya yang mengutuk Yesus di kayu salib itu kan orang yang menginginkan Yesus disalib. Pada waktu itu siapa, Datanya Bang? di situ, datanya di yang kamu baca tadi, siapa yang mengutuk orang tergantung di kayu salib? Siapa yang mengutuk? Ya, karena ya hukum Taurat kan Allah Bang, Allah yang mengutuk Ya orang yang sudah, apakah Bapak mengutuk anaknya? tidak. Ya sudah, berarti siapa yang tergantung di kayu salib kalau begitu? Yesus Bang disalibkan oleh siapa? Bagaimana Gini, kan? Bang, Tidak Iya, ada gini. begitu, bro. Tidak ada itu Gini, yang kamu baca ya. Galatia 3:13 itu surat Paulus. Makanya mulai yang sekarang belajarlah baca Bible itu, surat-surat Paulus dipisahkan dengan surat-surat Yesus. Begitu, biar paham. Iya, ini loh Bang. Masa Abang nggak mau dengar dulu penjelasan? Silakan saya dengar. Iya kan. Kan tadi kan aku dari awal kan sudah bilang sama Abang, yang aku pahami dari Matius sampai Yohanes itu kan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Jadi sudah aku pisah Bang antara apa yang pesan catatan Paulus, Rasul Paulus sama perjalanan Tuhan Yesus. Dan kedua, pandanganku, aku nggak menganggap waktu Tuhan Yesus itu terkutuk waktu disalib. Aku nggak mengutuk Bang. Nggak mengutuk, tetapi karena aturan orang Yahudi pada waktu itu, siapapun yang disalib dianggap orang yang terkutuk. Nah, tetapi siapa yang menginginkan pada waktu itu Yesus disalib kan ahli-ahli Taurat tuh Bang. Betul kan Bang? Nah, jadi maksud aku, pemahaman aku seperti itu Bang. Tapi jujur, seorang muda tadi di dalam Markus 14 ayat 50 sampai 51, aku belum bisa jawab Bang. Aku belajar lagi. Jadi kan PR lah. Siap. Iya, siap Bang. Oke Bang Lodin. Oke, siap. Terima kasih. Belajar lagi ya. Saya izin follow. Oh, sudah. Aduh, makasih banyak nih Bang, sudah di follow nih Bang ya. Nanti Siap, aku naik ini, mau ini lagi, mau diskusi lah. Biar dekat juga. Oke, siap, siap. Belajar lagi lah. Siap. Siap Bang Lodin, siap. Oke. Oke. Makasih banyak waktunya Bang Lodin ya. Ya. Oke. Ya, jaga kesehatan Bang Lodin, jaga kesehatan. Siap. Aman, saudara. Kan. Harus suntik vitamin itu Bang. Nah, Iya. biar oke, siap. Makasih Bang Lodin, waktunya Bang Lodin. Oke, siap. Oke. Nyimak di bawah dulu ya. Oke, izin turun. Cari pasien-pasien lain. Ya, Oke, siap. Oke. Tuhan berkati Bang Lodin. Ya. Oke. Pasien selanjutnya nomor antrian yang keempat